Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana cara mengasihi tanpa syarat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 44 dan ayat 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman hari ini menegaskan kepada kita tentang hukum utama cinta kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Saudara-saudari terkasih, Yesus meruntuhkan konsep lama yang hanya mengasihi kawan dan membenci lawan. Ia menetapkan standar baru yang ekstrim, mengasihi musuh dan mendoakan penganiayaan. Ini bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan aktif yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Kita dipanggil untuk meneladani Allah yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Bagi semua orang tanpa pilih kasih. Mengasihi tanpa membedakan adalah bukti nyata bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang mencerminkan sifat Allah yang murah hati kepada siapapun,
termasuk mereka yang tidak layak menerimanya. Yesus menegaskan bahwa jika orang yang tidak beriman, kekristenan menuntut kelebihan atau kesempurnaan dalam kasih. Sebuah kasih yang berani melintasi batas-batas ego, suku, maupun rasa benci demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, untuk menyerap intisari firman secara lebih mendalam, mari kita bayangkan contoh kasusnya di dalam keseharian. Misalkan, ada seorang rekan kerja yang terus-menerus menjatuhkan reputasi kita agar ia terlihat lebih unggul. Secara manusiawi, kita pasti terusik, ingin menghindar atau malas berinteraksi, ataupun ingin membalas, membicarakan kekurangannya. Alih-alih demikian, terbuka juga kesempatan bagi kita untuk mendoakan agar ia merasa lebih aman dengan posisinya, sehingga tidak perlu menjatuhkan orang lain. Mari kita bayangkan satu contoh lagi di dalam keluarga. Misalkan, ada seorang anggota keluarga yang sering melontarkan kritik pedas atau kata-kata yang merendahkan pilihan hidup kita setiap kali bertemu dalam acara besar. Alih-alih menjauh atau melawan, kita dapat sengaja menghampiri dia hanya untuk menanyakan kabarnya dengan tulus. Dengan cara demikian, kita tidak membiarkan kebencian orang lain mengubah diri kita turut merasa dan bereaksi negatif, melainkan tetap tenang dan bertindak positif. Saudara-saudari terkasih, meski sulit melawan ego, memilih untuk tetap menjadi saluran kebaikan bagi mereka yang menyulitkan kita akan melatih iman menjadi tangguh. Dengan menolak membalas keburukan, kita sedang memutus rantai kebencian dan meruntuhkan tembok permusuhan melalui kasih yang tidak memihak, seperti matahari yang terbit bagi semua orang. Alih-alih melihat mereka sebagai musuh, pahamilah bahwa seringkali orang yang paling sulit dikasihi adalah mereka yang paling terluka secara emosional. Pertama, ambillah jeda sejenak untuk menenangkan reaksi impulsif agar kita dapat merespon dengan kesadaran, bukan sekedar emosi. Pada akhirnya, kedua, latihlah diri untuk mendoakan kesejahteraan mereka, karena doa adalah cara paling efektif untuk mengikis kepahitan hati. Karakter kita tidak lagi ditentukan oleh perlakuan orang lain, melainkan oleh ketaatan kita pada teladan ilahi. Ketiga, jadikanlah setiap interaksi sulit sebagai ruang latihan untuk memperkuat ketekunan kasih menjadi karakter yang menetap. Seperti kata Yesus, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya mendoakan kesejahteraan orang yang paling sulit saya kasihi mulai dari sekarang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas kasih penebusan-Mu bagi kami semua. Bimbing kami untuk jeda sejenak saat menghadapi perlakuan buruk, agar dapat merespon dengan kesadaran dan bukan dengan kemarahan. Mampukanlah kami untuk mendoakan kesejahteraan mereka yang menyulitkan hidup. Izinkanlah kami membawa damai sejahtera bagi siapapun tanpa kecuali. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.